Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Dan ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah pernah kita diskusikan bersama terkait dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah ini. Ya, hal yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan peta jalan atau strategic roadmap terkait dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pada Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 21 Januari 2022, mulai sebuah komitmen bahwa kita ingin berevolusi, bertransformasi menjadi Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang mana bahwa pondok ini adalah sudah dirintis pada tahun 1952. Tahun 1952 itu adalah 7 tahun setelah kemerdekaan. Sebuah usia yang harusnya sudah matang, memberikan pengalaman yang memadai untuk menjadi bekal kita berangkat lebih jauh, untuk melakukan hal yang lebih baik, untuk melaksanakannya dengan lebih cepat lagi. Dan sekarang pada Ahad 27 Rajab bertepatan dengan peringatan Hari Isra Mi'raj 1443 Hijriah bertepatan dengan 28 Februari 2022, kita akan mencoba sama-sama menyimak, mendiskusikan terkait dengan peta jalan kemana Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-Hidayah ini mengusung sebuah tagline School of Quran, Language and Entrepreneurship, bahwa ini adalah mahat untuk melakukan kajian terhadap Al-Quran, bahasa, dan juga kewirausahaan. Sehingga program-program yang kita kembangkan itu adalah ada 4. Pertama adalah santri dengan profil sebagai penggerak umat. Yang kedua adalah santri dengan profil tahfiz Al-Quran, kemudian santri yang siap kerja secara kreatif, dan santri yang siap berwirausaha secara mandiri. Sebagai gambaran singkat, track dari keempatnya ini agak sedikit berbeda profilnya. Ya. Yang pertama, santri penggerak umat itu adalah santri yang memiliki kemampuan fikih yang kuat, logika yang tajam, sehingga istimbatnya itu baik. Ya, istimbat hukumnya itu baik. Sehingga umat kalau bertanya kepada sang santri ini, yang nanti akan menggerakkan umat, itu mampu menjelaskan had-had Allah atau ketentuan-ketentuan Allah dengan fasih. Dan ini adalah keramat, ini adalah karomah. Kemudian santri yang profil yang kedua adalah kemampuan terhadap pemahaman, kemampuan menghafal Al-Quran. Ini adalah sosok yang memiliki kemampuan memori atau memorizing yang baik. Dan sosok ini akan kita arahkan kepada santri tahfiz Al-Quran. Kemudian santri yang memiliki kinestetika baik, ya, dia itu kreatif, bisa banyak hal yang dilakukan untuk berkontribusi kepada masyarakat, maka dia bisa menjadi santri siap kerja. Jadi secara ekonomi nanti tidak bermasalah bahwa santri itu memberikan sebuah aura yang baik karena apa? Kemampuan dia di dalam melakukan sesuatu bersama masyarakat. Yang berikutnya adalah santri wirausaha, dia mampu memiliki karakter yang risk taker atau mau berani mengambil resiko. Jadi keempat-empatnya ini memiliki sebuah profil yang sedikit banyak berbeda, meskipun dari keempat-empatnya ini ada sebuah persamaan. Kenapa semua ini harus kita lakukan? Hadirin hadirat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah, bahwa kita itu di dalam kebaikan, dalam beragama ini, tidak mengenal kamus yang namanya alon-alon, senyampe-nyampenya, tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah, saya sudah kutipkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wazusari'una fil khairat,
dan bersegeralah dalam kebaikan. Wasari'u dan bersegeralah. Wajahidu dan bersungguh-sungguhlah. Semua sudah saya garis bawahi. Fastabikul khairat. Yusari'una. Kemudian min qabli. Jadi kita melakukan sesuatu sebelum datangnya sesuatu. Artinya apa? Ini menjadi sebuah kompetitor kita. Ya. Kemudian sabiku, bersegeralah. Falyatana fasil mutanafisun. Tanafus itu adalah orang yang berlomba-lomba bersegera. Fafirru dan berlarilah. Hadirin hadirat, bahwa dalam kita melakukan kebaikan, ya, kalau tidak segera, kalau kita tidak cepat, ya, maka yang datang itu adalah keburukan. Ingat bahwa hidup ini adalah sebuah permainan wacana saja. Wacana baik dan wacana buruk. Kalau wacana baik ini terus kita kembangkan, maka wacana buruk itu akan tergeser. Tetapi kalau kita tidak mengembangkan dengan segera, tidak berlari untuk melakukan hal yang baik, maka yang namanya keburukanlah, wacana keburukanlah yang akan besar. Oke, jadi tidak ada sebuah opsi di depan kita dan di belakang kita dan di kanan kiri kita, kecuali kita harus berlari, kita harus bersegera, kita harus berlomba-lomba. Baik, saya akan mencoba menjelaskan siapa melakukan apa. Ya. Pertama adalah bahwa kita akan mencoba mengembangkan yang namanya Majelis Taklim, Pendidikan dan Keumatan yang akan digawangi oleh Pak Ali Mukson. Ini adalah mempelajari dari sisi Al-Qur'annya itulah Tafsir Jalalain, hadisnya itu Arba'in Nawawi, bahasa Arabnya itu adalah Arba'in fin Nahwi, fikihnya itu adalah Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, akhlaknya itu menggunakan Ta'limul Muta'alim, akidah itu menggunakan Aqidatul Awam. Dan ustadz-ustadznya adalah Syafi'i Jauhari, Pak Syafi'i Jauhari, Pak Ali Mukson sendiri, Pak Abdul Kholik, Pak Haji Mas'udi, Pak Yusro, Pak Rio Walid, Pak Nur Kholis, Pak Khairul Huda, dan Pak Sugiono. Kita harus yakin, Bapak Ibu, kita harus hakul yakin di dalam beragama ini. Jangan remang-remang, jangan ragu-ragu. Bahwa ilmu yang kita kaji di dalam majelis taklim ini adalah ilmu yang muttasil ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia berkata begini, orang yang belajar ilmu tanpa sanad guru bagikan orang yang mengumpulkan kayu bakar di gelapnya malam, ia membawa pengikat kayu bakar yang terdapatnya pada ular berbisa dan ia tidak tahu. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki ilmu yang mutasil kepada Rasulullah, maka kita tidak bisa membedakan apakah itu tali ataukah itu ular. Dan itu adalah sesuatu hal yang berbeda sama sekali. Karena kalau ular berbisa, maka itu bisa membahayakan kita. Berikutnya dari Mbah Mun. Ya. Mbah Mun berpetuah begini, penting sekali kita mendapatkan panutan, mendapatkan guru yang tepat. Karena situasi hari ini seperti ini. Jadi harus mencari guru yang sanadnya jelas. Jangan semaunya sendiri, jangan kemudian sudah bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, lalu tidak mencari guru. Orang yang sama sekali tidak pernah bertemu gurunya, tidak pernah bertatap muka dengan gurunya, sesungguhnya apa yang mereka yakini pada dosanya, pada dasarnya adalah perkiraan-perkiraan yang bukan sama sekali sebuah keyakinan. Dan satu lagi dari Ustadz yang sekarang lagi happening, yaitu Gus Bahak, bahwa sanad itu penting karena teks itu adalah terbatas oleh ruang dan waktu. Sekarang ini banyak sekali aliran yang memahami hanya lewat teks. Ini bahaya karena yang bisa menerjemahkan teks itu adalah ahwal. Ahwal itu adalah perilaku, karakter, dan itu adalah sanad. Makanya ada pepatah, man ta'allama wabila syaikhin fasyaihu syaiton. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaiton. Ini adalah menunjukkan ketiga-tiganya menggarisbawahi tentang pentingnya sanad.
Dan sanad dari pengasuh Majelis Taklim Pendidikan Keumatan di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini sudah kita riset, kita kaji bahwa ada sanad dari Kiai Abdullah Fakih Langitan, dan Kiai Abdullah Fakih Langitan itulah dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik dan sampai kepada Rasulullah SAW. Berikutnya ini adalah dari Kiai Haji Zubair Sarang, dan ini adalah masyhur di kalangan kita, lulusan Sarang. Kiai Zubair muridnya Kiai Fakih Mas Kumambang dan seterusnya sampai bersandar kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada yang dari pesantren Kiai Haji Najib Suyuti, dan beliau adalah dari Haji Abdullah Suyuti Abdul Qadir, dan kemudian sampai kepada Imam Syafi'i dan sampai kepada Rasulullah. Dan kemudian ada dari lulusan didikan dari Kiai Haji Nawawi Pesantren Ringin Agung, Pare Kediri, dan itu juga sampai bersandar kepada Rasul Imam Syafi'i dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat simpulnya adalah pada Imam Syafi'i, ya, dan kita memang mengusung pada mazhab Syafi'iyah. Kitab-kitabnya pun nanti adalah kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Berikutnya adalah Majelis Al-Quran. Majelis Al-Quran ini mendorong pentingnya tahfiz dan TPQ yang akan digawangi oleh Ibu Basriah Al-Hafizah. Ya. Jadwal keseharian dari aktivitas tahfiz itu adalah setiap hari ba'da sholat subuh maka setoran hafalan ayat baru, dan ba'da sholat asar itu adalah murojaah ayat-ayat yang telah dihafal. Sedangkan untuk TPQ itu hari Sabtu itu adalah belajar Iqra ataupun Al-Quran, Ahad belajar Iqra Quran dan juga belajar tentang cerita sahabat. Kemudian Senin itu adalah belajar sholat 5 waktu, sunat rawatibnya, duha dan tahajud. Kemudian Selasa itu adalah belajar Iqra dan juga tajwid serta Ghorib. Kemudian Rabu belajar Iqra lagi dan Quran serta bahasa Arab dan bahasa Arab. Kemudian Kamis itu adalah tahfiz surat pendek. Saat yang menggawangnya adalah Ibu Basriah Al-Hafizah, Pak Asrori Al-Hafiz, Bakhtiar Al-Hafiz, Bu Hajar Romlah, Pak Saifur Rahman, Pak Hanif, Bu Faiza, Bu Farah, dan Pak Selamat. Ini adalah sanad dari pengasuh tahfiz kita, dari Kiai Haji Mufid Mas'ud Pondok Pesantren Sunan Pandanarang, dan saya tebalkan itu adalah bersandar kepada Al-Imam Hafiz dan Imam Asim. Ini adalah imam yang masyhur di Indonesia terkait dengan bacaan, terkait dengan hafalan Al-Quran, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada yang dari Kiai Haji Arwani Amin Kudus sampai kepada Rasulullah, dan Kiai Haji Zubair Sarang sampai kepada Rasulullah. Kemudian untuk life skills, ya, untuk wirausaha dan life skills, maka ada bidang life skills yang digawangi oleh Pak Haryanto. Kemudian bidang life skills dan permagangan santri itu adalah oleh Pak Mustafirin bersama timnya. Nanti kalau misalnya mau magang terkait dengan mebel dengan Pak Haji Asrori, magang terkait dengan peternakan sapi dengan Pak Nur Hadi, magang dengan terkait nukang maka dengan Pak Maskuri, magang terkait dengan membuat keripik Pak Yusro, magang dalam membuat konveksi itu adalah dengan Bu Maiji, kemudian mebel itu juga Pak Ali Muhson, tukang dengan Pak Dofar, ngukir dengan Pak Maswan, kemudian kalau mau belajar tukang batu maka dengan Pak Joko. Kemudian di bidang kewirausahaan dan project itu adalah Pak Asro bersama timnya, yaitu Pak Syafi'i Jauhari, Siti Faiza, Muhammad Arif Kurniawan, Saifur Rahman, Hanif, Ferry Ardianto, Fian, Ferry, Afifah, Subhan, Ayek, Miftah Kusrur, Liam, Trian. Tadi adalah 3 tiang pondasi, ya, 3 tiang utama, di mana ada majelis taklim untuk basis kajiannya, ada majelis Al-Quran untuk penguatan Al-Qurannya, dan ada majelis terkait dengan kewirausahaan dan life skills sebagai penopang keterampilannya. Maka dalam semua itu akan diberikan sebuah leadership atau kepemimpinan penasehat oleh Bapak Romo Kiai Haji Maksum,
sedangkan Ketua Dewan Pembina oleh Dr. Haji Fathur Rahim, bersama tim yaitu Pak Haji Asrori, Pak Haji Muhsin, Pak Ali Mansur, Bu Haja Romlah, dan Pak Haji Rifan. Ketua Umum akan dijalankan oleh Bapak Kiai Haji Solihin Hasan, SA, Sarjana Agama, kemudian Wakil Ketua Umum oleh Pak Kiai Abdul Khalik, kemudian Komite Litbang oleh Pak Syafi'i Jauhari, dan Komite Pemberdayaan Yatama oleh Pak Sudarmanto. Sekretaris oleh Rio Walid Hanif dan Lia, Bendahara oleh Fakhruddin Masti'ah dan Bu Hajah Surya. Kemudian untuk menopang seluruhnya, ada sistem support yang dikembangkan, yaitu ada Ketua Unit Pengembangan Konten Media dan Layanan oleh Pak Saifur Rahman, bersama tim Rahma Quraita Fatah, Harifah Muhammad Fatah, Nazira Alia Fatah, Fian Mubarok, Ferry Subhan, dan Fauzi. Kemudian ada unit Humas dan Kerjasama yang diketuai oleh Pak Nanang Kosim, bersama tim yaitu Saliman, Basori, Haji Hanafi, Haji Hamim, Haji Nurholis, Haji Arifin, Haji Soleh, Hadi, dan As'ad. Kemudian untuk unit keputrian digawangi oleh Ibu Siti Faiza, bersama tim yaitu Aini, Solihah, Asmanah, Rokimah, Junaidah, Sofiah, Mu'alifah. Kemudian ada unit urusan umum yang diketuai oleh Mas Kuri, bersama Joko, Yanto, Sutikno, Noni, Dhofar, Kusairi, Moksaidi, Kasminto, Siddiq, Sayeun, Manan, Edi, Dimas, dan Pak Maswan. Pesantren Al-Hidayah ini sekali lagi ada 4 program. Santri Penggerak Umat, Santri Tahfiz Al-Quran, Santri Siap Kerja Kreatif, dan Santri Wirausaha Mandiri. Bagaimana cara melakukan? Maka melalui strategi asesmen diagnostik, kemudian penelusuran bakat dan minat, dan mentoring santri. Ya, asesmen diagnostik itu adalah membuat sebuah penilaian untuk melihat, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk melihat kemana arahnya, di mana letak kekuatannya seorang santri. Kemudian minat dan bakatnya seperti apa. Lalu pembimbingan atau mentoring juga dilakukan. Semua itu untuk memastikan bahwa setiap santri pada yang tepat. Apakah itu pada program Penggerak Umat, apakah pada program Tahfiz Al-Quran, apakah pada program Siap Kerja, ataukah pada program Wirausaha. Untuk semua itu, basisnya adalah data driven atau berbasis pada data. Seluruh keputusan, decision making process terkait dengan santri itu adalah berbasis pada data. Maka data itu dikumpulkan dari instrumen assessment diagnostik, survei minat dan bakat, serta lembar observasi dan mentoring. Kurikulum. Untuk santri penggerak umat, maka dia belajar Al-Quran, lalu memperkuat di majelis taklimnya. Kemudian dia harus ada praktek mengajar kitab, praktek hitobah, dan program dakwah, serta 1 life skills. Yang kedua, untuk santri tahfiz Al-Quran, dia harus kuat di majelis Al-Qurannya, lalu dia juga dapat majelis taklim, lalu kemudian dia bisa mulazamah tahfiz 30 juz Al-Quran, dan plus 1 life skills. Untuk santri siap kerja kreatif, dia ikut pengajian Al-Quran, lalu juga ikut majelis taklim, serta ada 3 pilihan life skills yang harus dikuasai, sehingga benar-benar siap kerja. Kemudian ada santri wirausaha mandiri, yaitu dia belajar Al-Quran, dia ikut majelis taklim, serta dia harus menyiapkan, lalu kita nanti berikan mentoring, pembimbingan, terkait dengan Abdurrahman bin Auf Project. Dia harus membuat sebuah unit usaha yang nanti di dalam bentuk sebuah business plan, dan itu kita sebut Abdurrahman bin Auf karena ini adalah sosok sahabat yang memiliki kemampuan wirausaha yang sangat tinggi. Tafaul kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ini, kita ingin menciptakan santri-santri yang seperti sosok Abdurrahman bin Auf. Ya, dia mampu membangun wirausaha halal. Metode pembelajaran yang dikembangkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini adalah metode sorogan atau individual. Jadi seseorang santri tidak hanya sekedar menyimak apa yang disampaikan oleh ustadznya, tetapi dia itu harus bisa memastikan bahwa dia bisa
di depan guru, lalu di depan ustadz, lalu ustadz itu memberikan sebuah koreksi, memberikan sebuah perbaikan, ya, memberikan sebuah feedback. Kemudian metode wetonan atau klasikal, bareng-bareng ngaji, mendengarkan. Metode musyawarah atau bahsul masail, berdiskusi juga dijalankan supaya tajam di dalam menggunakan ilmunya. Kemudian metode hafalan atau muhafazah, memorizing juga dilaksanakan. Metode demonstrasi, praktek ibadah, praktek ini sudah dilakukan, baik itu praktek sholat, kita lihat bagaimana kakinya ketika sujud, ketika rukuk, dan seterusnya, dan juga praktek khitobah. Kemudian metode muhawarah atau muhadasah atau conversations, ini juga kita fasilitasi. Lalu metode muzakarah atau mengulang apa yang sudah diajarkan guru. Tidak boleh apa yang sudah didengarkan dari guru, lalu ditutup begitu saja kitabnya, tapi ada sebuah proses di mana itu saling mengingatkan, saling mendiskusikan terkait apa yang sudah pernah didiskusikan bersama guru. Kemudian yang berikutnya adalah tentang profil santri ini seperti apa, mau dibawa kemana santri ini pada akhirnya, at the end of the day-nya. Maka santri penggerak umat ini harus bisa, satu, lancar membaca kitab, ya, memahami dan mengajarkan kitab kuning. Dia lancar membaca, memahami, dan mengajarkan kitab kuning. Baik itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, maupun Fathul Bari, serta Mahali. Kemudian santri tahfiz Al-Quran harus lancar memahami dan menghafal Al-Quran. Apakah itu 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan targetnya masing-masing. Kemudian santri kreatif siap kerja harus lancar membaca Al-Quran, paham agama, dan memiliki life skills, ya, keterampilan. Kemudian santri wirausaha mandiri, dia pada akhirnya harus lancar membaca Al-Quran, paham agama, dan memiliki usaha halal. Seluruh santri harus bisa baca Al-Quran, seluruh santri harus memiliki pemahaman fikih, dasar-dasar fikih, terus kemudian pemahaman bahasa Arab, dan juga pemahaman terkait dengan akhlak. Tetapi ada beberapa hal yang perlu ditajamkan. Kalau santri penggerak umat, dia memiliki kemampuan fikih, menjelaskan khat itu lebih komprehensif. Sedangkan tahfiz Al-Quran, dia memiliki hafalan Al-Quran yang mampu didemonstrasikan dan dicek. Kemudian santri siap kerja itu adalah dia memiliki life skills yang akan dilihat bahwa dia terampil atau tidak, kompeten atau tidak. Dan kemudian untuk santri wirausaha mandiri adalah bahwa dia lancar membaca Al-Quran, paham agama, dan juga mampu mendirikan usaha halal. Berikutnya adalah terkait dengan pemahaman fikih santri penggerak umat. Ini harus benar-benar kokoh. Karenanya penguasaan terkait dengan kitab ini berjenjang dan harus dipantau dengan ketat. Ya, pertama, dia harus memahami betul kitab dasar fikih, yaitu Fathul Qorib, ya, takrib. Kemudian tidak boleh hanya berulang-ulang di situ saja, dia harus naik kelas, dia harus mampu menjelaskan isi Fathul Mu'in. Jadi setelah dia mampu menjelaskan isi Fathul Qorib, mampu mengajar Fathul Qorib, dia harus mampu mengajar Fathul Mu'in. Dan dia bisa mengkaji yang namanya Fathul Bari, ya, mengkaji, mempelajari Fathul Bari. Jadi kalau ada dipelajari sendiri, kalau ada kesulitan didiskusikan, kalau ada kesulitan konsultasi kepada ustadznya. Dan kemudian Al-Mahalli atau Kanzur Roghibin, ini adalah kitab yang banyak muskilatnya, hal-hal sulit terkait dengan fiqhiyah, dan itu didiskusikan di dalam kitab Mahalli ini. Maka ini adalah kitab untuk tingkat tinggi. Tetapi harus bisa, ya. Tinggal nanti ngukurnya kemampuan santri itulah sebagai penggerak umat itu adalah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Bari, dan Mahalli atau Kanzur Roghibin. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Ya, Allah di dalam menjelaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 3, telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ini adalah ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah. Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks ayat ini adalah terkait dengan fikih. Maka ilmu fikih adalah ilmu yang paling berkah, ya, di dalam agama ini. Sehingga harus benar-benar dikuasai oleh profil santri yang nanti akan menggerakkan umat.
karena dia akan menjadi tumpuan untuk konsultasi tentang halal dan haram, menjelaskan had-had ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Berikutnya itu adalah satu hadis untuk menutup, wala tusyaddu rihal, ya. Bagaimana kita ziarah, ya. Kalau dalam Gus Bah itu dalam mengartikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini adalah wong iku wani dadal duel wis adol-adol sapilah, tusyaddu itu artinya adol-adol lah tapi ojo omah, ya, jangan rumah yang dijual. Demi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Mulane kula suwun nek saiki haji angel nggih umroh ben Nabi pirsa nek duwe umat kuwe. Di antara wong apik iku atta ibunal abidun saihun. Saihun itu adalah siyaha, jalan-jalan sing iso fayang dulu, iso mikir-mikir kita. Bapak Ibu, kita memang di dalam beragama ini didorong, dimotivasi untuk mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karenanya kita akan coba nanti ketika setelah pandemi berakhir, kita akan set sebuah biro umroh dan haji yang nanti akan bisa memfasilitasi kita semua untuk sampai kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid seperti yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat Bukhari. Dan pada akhirnya hanya Allah lah yang akan mencocokkan kita dengan lurusnya jalan ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.